Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang strategi promosi kesehatan ya. Pada pertemuan pertama kita sudah sama-sama membahas tentang apa itu visi dan misi dari promosi kesehatan. Dan untuk dapat mencapai visi dan misi dari promosi kesehatan, maka kita membutuhkan strategi untuk dapat mencapainya. Yang strateginya itu terdiri dari advokasi, social support, dan empowerment. Kita akan bahas satu persatu apa itu yang dimaksud dengan advokasi. Ya, advokasi atau advokasi dari bahasa Inggris merupakan upaya untuk meyakinkan orang lain atau orang yang dapat membantu atau mendukung sesuatu yang diinginkan. Nah, apa yang diinginkan dalam hal ini? Yang diinginkan adalah sesuai dengan visi dan misi dari promosi kesehatan itu ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk dapat meningkatkan maupun memelihara kesehatan dari masyarakat gitu ya. Nah, untuk dapat mencapai itu kita butuh dukungan, dari orang-orang yang berpengaruh atau orang-orang yang memiliki wewenang atau orang-orang yang memiliki posisi tertentu atau kekuasaan. Nah, upaya untuk dapat kita mendapatkan dukungan dari orang-orang tersebut yaitu disebut dengan advokasi. Kita bisa melakukan upaya pendekatan kepada para pembuat keputusan atau pembuat kebijakan di berbagai tingkatan dan bagian gitu. Jadi untuk dapat mencapai tujuan dari promosi kesehatan, untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kita butuh dukungan dari para pembuat keputusan atau pembuat kebijakan. Nah, siapa saja para pembuat keputusan dan kebijakan itu? Pasti orang-orang yang memiliki wewenang gitu ya, orang-orang yang memiliki wewenang yang ada di posisi yang strategis seperti eksekutif, legislatif, atau pimpinan dari instansi ya. Kalau eksekutif bisa terdiri dari menteri, kemudian bahkan sampai presiden, legislatif dari dewan ya, DPR, DPD, kemudian para pemimpin instansi lembaga-lembaga tertentu yang dengan istilahnya mereka mengetahui bahwa ada tujuan dari promosi kesehatan itu, mereka bisa membuat suatu kebijakan atau peraturan yang nantinya bisa mendukung ke arah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, adanya upaya pendekatan tersebut kepada para pembuat kebijakan atau keputusan diharapkan dapat mendukung program kesehatan yang akan dilaksanakan gitu ya. Pasti dukungannya bisa bermacam-macam yang bisa diberikan oleh pembuat kebijakan, bisa berupa peraturan, bisa berupa kebijakan, bisa berupa anggaran atau dana seperti itu. Bentuk-bentuk dukungan tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan, surat keputusan, instruksi formal, dan lain-lain. Dan pastinya dukungan ini sangat dibutuhkan sekali karena ketika para orang-orang yang berwenang ini, orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang membuat kebijakan itu mengeluarkan suatu aturan, mengeluarkan suatu undang-undang, pastinya harapannya undang-undang tersebut atau aturan tersebut bisa diimplementasikan, bisa dijalankan, dan bisa nanti harapannya bisa benar-benar untuk mewujudkan program kesehatan atau pembangunan kesehatan dan mewujudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat gitu ya. Proses advokasi dapat melalui dua cara, yaitu formal dan informal ya. Kalau secara formal berarti bisa saja seperti misalkan seseorang dari program kesehatan gitu ya, tenaga kesehatan bisa membuat suatu pendekatan kepada para pembuat keputusan atau para pembuat kebijakan dengan misalkan presentasi seperti itu ya, dengan menyampaikan atau memaparkan data-data akurat terkait kesehatan, kemudian menyampaikan program yang akan dibuat, dan harapannya pembuat keputusan itu bisa mendukung dari program-program yang akan dibuat gitu ya.
Atau secara informal berarti ya pendekatan yang istilahnya tidak secara resmi gitu ya, tidak secara resmi harus presentasi, mungkin bisa seperti ya ngobrol-ngobrol secara informal saja gitu ya dengan para pembuat keputusan. Tentunya kalau secara informal ini ya pasti harus punya kedekatan dulu ya dengan para pembuat keputusan, tidak semata-mata kita misalkan seorang staf tenaga kesehatan yang tidak memiliki kedekatan secara istilahnya secara pribadi gitu ya, terus tiba-tiba mau menyampaikan program-program kesehatan secara informal kan pasti tidak bisa gitu ya, harus melalui prosedural yang formal. Kalau secara informal mungkin bisa dilakukan apabila memang sudah memiliki kedekatan yang lebih gitu ya dengan para pembuat kebijakan ini. Lanjut, jadi ini merupakan contoh dari advokasi ya, bisa berupa kesepakatan, bisa berupa tadi goals-nya adalah adanya aturan, adanya undang-undang, adanya misalkan dukungan anggaran atau dana gitu ya untuk menjalankan program-program kesehatan. Ya, berikutnya strategi yang kedua adalah social support atau dukungan sosial. Nah, yang dimaksud dengan dukungan sosial itu merupakan upaya untuk mencari dukungan sosial dari beberapa tokoh yang sudah ada di masyarakat. Baik itu tokoh masyarakat formal maupun masyarakat informal ya. Jadi untuk dapat mewujudkan program-program kesehatan, untuk dapat kita bisa mewujudkan masyarakat yang bisa memiliki kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, pastinya kita butuh dukungan sosial dari para tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Nah, tokoh yang ada di masyarakat itu siapa saja ya? Bisa berupa misalkan ketua RT, ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat yang merasa istilahnya dihormati dan dituakan, kemudian bisa juga tokoh adat gitu ya. Pastinya beliau-beliau ini adalah orang yang memiliki pengaruh pada masyarakat yang ketika menyampaikan sesuatu kepada masyarakat itu bisa diikuti ya, bisa diikuti oleh masyarakatnya gitu ya. Sehingga harapannya dengan kita mengajak turut serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh ini, maka masyarakat bisa mengikuti arahan ataupun masukan-masukan dari para tokoh masyarakat. Tentunya yang disampaikan adalah terkait program-program kesehatan ya kepada para tokoh-tokoh masyarakat ini agar beliau-beliau ini bisa menyampaikan juga pesan-pesan ataupun informasi terkait kesehatan untuk dapat mendukung berjalannya program dan pembangunan kesehatan seperti itu. Nah, tujuan dari dukungan sosial adalah membuat tokoh masyarakat tersebut menjadi tali jembatan yang menghubungkan sektor kesehatan dengan penerima program kesehatan dalam arti masyarakat. Jadi, tujuan dari kita tuh membuat atau kita itu melakukan pendekatan kepada para tokoh-tokoh masyarakat ini, bahwa tokoh masyarakat itu sebagai perantara atau sebagai jembatan yang menghubungkan tenaga kesehatan atau sektor kesehatan dengan para penerima program. Penerimanya kan adalah masyarakat ya. Jadi dengan kita mendekatkan diri ke tokoh masyarakat, kita menyampaikan ada program kesehatan ini, tujuannya ini, harapannya tokoh masyarakat ini bisa menyampaikan kepada masyarakat dan masyarakat mau mengikuti arahan dari tokoh-tokoh masyarakat yang memang sudah dipercayai oleh masyarakat. Karena kalau mungkin di daerah-daerah tertentu ya yang masyarakatnya itu masih benar-benar memegang teguh adat, kemudian sangat-sangat menghormati tokoh-tokoh masyarakatnya, mereka akan lebih percaya kepada tokoh masyarakat. Apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakatnya akan lebih dipercayai dibandingkan dengan orang asing. Kehadiran tenaga kesehatan yang dianggap oleh masyarakat itu adalah orang asing gitu kan, yang tidak tahu seluk-beluk daerahnya gitu ya. Pasti para masyarakat itu akan lebih percaya, akan lebih mau mengikuti arahan-arahan dari tokoh masyarakat yang memang sudah mereka kenali gitu. Sehingga memang kita sebagai tenaga kesehatan itu perlu
mengajak atau mengikut sertakan para tokoh masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dari promosi kesehatan itu sendiri. Kemudian ya, melalui tokoh masyarakat diharapkan masyarakat mau dan mampu menerima pengenalan atau sosialisasi segala program kesehatan yang akan diberikan. Ya, diharapkan dengan tokoh masyarakat ini menyampaikan ya pesan-pesan kesehatan, menyampaikan program-program kesehatan yang nantinya bisa membantu untuk mewujudkan tujuan dari promosi kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara masyarakat. Itu ya, masyarakat mau mendengarkan, mau menerima, dan mau menjalankan gitu ya. Misalkan ya, kalau di tingkat masyarakat, kalau misalkan ada program terkait bagaimana untuk pencegahan demam berdarah gitu ya. Nah, kalau misalkan dari tenaga kesehatannya langsung, belum tentu masyarakatnya itu mau mengikuti atau mau menerima masukan-masukan gitu ya. Tapi kalau dari tokoh masyarakat, misalkan dari Pak Ustadz, dari RT, dari mungkin ketua adat yang menghimbau masyarakat untuk melakukan PSN, pemantauan jentik secara berkala, yang bisa istilahnya tuh benar-benar memotivasi mereka, dan kalau misalkan tidak mentaati hal itu bisa diberi misalkan denda gitu ya, pasti masyarakat akan lebih mau mengikuti dibandingkan dengan saran yang langsung datang dari tenaga kesehatan seperti itu. Ya. Berikutnya, strategi yang terakhir adalah empowerment atau pemberdayaan ya, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan itu kan merupakan asal katanya dari kata berdaya. Berdaya itu artinya memiliki kemampuan gitu kan. Masyarakat itu memiliki kemampuan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan secara mandiri gitu ya. Jadi tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat itu memiliki kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri. Nah, memelihara dan meningkatkan kesehatan itu kan artinya sangat luas sekali ya. Banyak sekali cara-cara untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan, mulai dari misalkan kita melakukan perilaku hidup bersih sehat gitu kan, melakukan pola diet yang teratur, kemudian menjaga lingkungan agar tetap sehat. Itu merupakan juga salah satu contoh dari upaya untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat juga sebagai suatu proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol lebih besar atas keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka, dengan tujuan untuk memobilisasi individu dan kelompok rentan dengan memperkuat keterampilan dasar hidup mereka serta meningkatkan pengaruh mereka pada hal-hal yang mendasari kondisi sosial dan ekonomi gitu ya. Jadi kita membuat suatu, bisa pemberdayaan itu bisa berupa misalkan suatu pelatihan gitu ya, pelatihan kepada masyarakat. Kita berikan cara-cara, misalkan bagaimana sih cara menjaga kesehatan masyarakat. Misalkan kita bisa berikan cara-cara untuk mengelola atau mengolah tanaman herbal, kita jadikan jamu untuk menambah stamina gitu ya, untuk bisa menunjang atau menjaga sistem imun gitu ya. Jadi itu kan membuat masyarakat untuk memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatannya gitu. Itu contohnya. Atau hal lain, misalkan kita berikan keterampilan kepada masyarakat untuk misalkan seperti memeriksa jentik secara berkala sendiri gitu ya, kemudian melakukan PSN lah, pemeriksaan jentik secara berkala, pemberantasan sarang nyamuk, menutup, mengubur secara mandiri gitu, yang tidak harus hal tersebut itu dilakukan oleh petugas kesehatan, tapi masyarakat secara mandiri mampu untuk melakukan hal itu. Tujuannya kan agar ketika lingkungannya bersih, maka bisa terhindar dari gigitan nyamuk, misal seperti itu ya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan itu untuk memberi kemampuan kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan kesehatannya secara
mandiri gitu ya, atau kita mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengolahan bahan makanan misalkan ya, yang bergizi gitu ya, yang bisa memenuhi gizi seimbang gitu. Jadi kita memberi pelatihan kepada masyarakat komponen-komponen makanan apa sih yang bisa menunjang gizi seimbang gitu ya, sehingga dengan kita mengkonsumsi gizi seimbang misalkan, maka masyarakat itu bisa mengontrol gitu ya, mengontrol pola dietnya gitu, yang tadinya misalkan berlebihan dalam mengkonsumsi gula, berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak minyak ya atau lemak ya, itu bisa terkontrol gitu sehingga hidupnya jadi lebih sehat lagi. Nah, itu juga upaya-upaya untuk bisa memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk bisa menjaga maupun meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Itu contoh dari pemberdayaan masyarakat. Ya, ini kalau dari gambarnya itu merupakan sebuah pelatihan ya, atau sebuah sosialisasi kepada masyarakat yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat itu memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan dan memelihara kesehatannya secara mandiri. Baik, itu adalah strategi untuk mencapai tujuan atau visi dan misi dari promosi kesehatan yang meliputi advokasi, kemudian dukungan sosial, dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Yang pasti untuk dapat mencapai tujuan maupun visi misi dari promosi kesehatan sebagai tenaga kesehatan, kita perlu gitu ya, kita perlu untuk mempelajari strategi-strategi apa saja sih yang dapat mendukung untuk mencapai tujuan tersebut, karena kita mau bekerja di sebagai apapun gitu ya, misalkan mungkin kalau administrasi kesehatan sebagai administrator, kalau gizi sebagai ahli gizi misalkan, atau kalau misalkan sains biomedis sebagai ya ahli sains biomedis, ya tujuannya kan pasti sama, kita memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesehatan dari masyarakatnya misalkan ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga strategi-strategi ini bisa jadi nanti ketika kita bekerja juga diperlukan gitu ya, diperlukan untuk kita bisa kerjakan atau lakukan. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.